Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuksalu lan den baso apa al inau wadah min ulu il kalbi sangking pandilate asu wal ihdiri lan celeng sab'a marotin kelawan pitu ambalan ihdahunabi utawi salah sijine sabaan biturabi iku kelawan debu. Penjelasannya, bejana yang terkena jilatan anjing dan babi dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ya, mungkin daripada keterangan yang sudah disebutkan, ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Mungkin caranya bagaimana? Iya, ada yang bertanya ini, caranya bagaimana? Contohnya seperti apa? Bagaimana? Misal contoh ya. Dibasuh dulu 7 kali dengan air, lalu salah satunya yang terakhir itu dicampur dengan debu. Iya, begitu caranya. Mungkin ada cara lain? Atau sudah pernah ada? Dulu siapa yang yang anjing itu? Iya. Terus disucikan ya dulu itu. Siapa masih ingat? Iya. Itu kenapa itu? Dia dijilat atau pegang atau pegang ya? Karena ada yang pelihara ya dulu ya. Di sini kan ada pelihara anjing dulu. Ada, sekarang sudah tidak ada. Itu caranya tadi bagaimana? Dibasuh dengan air ya. Sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 tadi dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Iya. Artinya sembarang ya mungkin ya. Pertama bisa, kedua bisa, terakhir bisa juga ya. Kalau dicampur pakai sabun, bagaimana? Bisa apa tidak? Sabun paling mahal misal. Ada orang habis kena jilat tangannya, tapi dia tidak pakai debu, pakainya sabun. Sabun mahal. Katanya ini antibakteri gitu. Bisa mencukupi najisnya, mensucikan najis mughalladho ini apa belum? Belum ya, harus tetap pakai tanah debu. Mungkin ada lagi? Apakah airnya mengalir atau sekedar diusap? Ya, bagaimana? Ada yang tanya bagaimana kalau airnya itu apakah harus dibasuh atau cukup dicelupkan, mengalir atau enggak? Kalau di sini cukup dibasuh. Harus tetap dibasuh ya? Iya. Jadi najis itu tetap dibasuh, artinya airnya harus mengalir ya. Tidak boleh dicelupkan ya. Tidak boleh dicelupkan. Mungkin ada lagi. Itu kalau dijilat ya. Kalau misal nginjak tainya anjing, najis mughalladho, najis berat apa enggak? Termasuk berat ya? Berat ya. Berarti gimana caranya itu? Sama. Kalau ternyata dibasuh kotorannya kena kaki ya misal ya, dibasuh 6 kali
baru hilang. Dibasuh sekali masih nempel, basuh 2 kali nempel, sampai 6 kali, baru hilang. Terus 7-nya itu dikasih debu, campur air, campur debu, baru dibasuh. Itu bagaimana? 6-nya itu termasuk basuhan atau belum dihitung? Karena dibasuh berkali-kali baru hilang ke 6-nya. Kan kalau kotoran, kalau air liur kan jelas, artinya kan langsung hilang, tidak ada bekasnya. Ini masih ada bekasnya. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Kalau keterangannya di sini, kalau toh najis itu bisa hilang setelah 6 kali dibasuh, najisnya anjing maksudnya, maka tetap dihitung 1 ya, baru dihitung 1. Berarti masih ada 6 kali lagi, jadi baru 1. Pokoknya sampai hilang dulu, baru dihitung 1. Ya, baru masuk. Pokoknya udah hilang barulah dihitung 1. Gitu ya. Barangkali lewat-lewat kok keinjak, ya dibersihkan dulu begitu. Masih banyak anjing di Panamba? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Di Kombiling banyak anjing. Iya. Babi sama ya, anjing dan babi sama. 2 hewan yang berat najisnya ya. Artinya tidak cukup dibasuh sekali, harus ada campuran debu di antara 7 basuhan tadi. Boleh pertama, boleh tengah, boleh terakhir. Mungkin ada lagi tambahan? Ya, bagaimana? Mungkin yang lain ada bisa bantu jawab. Bagaimana, Wildan? Enggak, ada yang bilang enggak. Bagaimana, Wildan? Hah? Gimana? Bekas telapaknya diinjak. Bagaimana? Bagaimana? Apa bisa suci atau tetap najis itu tanah? Bagaimana? Sama dengan buang najis tengah-tengah mukhafafah, buang air kecil di tanah, tanahnya najis apa enggak itu? Ayo, bagaimana? Anjingnya kencing di tanah, anjingnya nginjak tanah, bagaimana? Yang kemarin najisnya darah ikan sudah ketemu. Oh, banyak sekali PR enggak selesai-selesai nih. Najisnya darah ikan, darahnya ikan najis apa enggak kemarin? Apa bagaimana? Sebelum dilanjut di anjing tadi, kembali dulu yang kemarin. Sudah ada yang cari, ketemu? Darah kan najis. Darah kan najis. Iya. Darahnya ikan. Najis apa enggak? Iya. Ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak najis karena tidak
lebih banyak daripada dagingnya sendiri, sedangkan dagingnya ikan suci bangkainya. Kembali ke anjing, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada bisa dicari dulu. Cari dulu ya. Bekas-bekasnya anjing, nah begitu ya. Bekas-bekasnya, karena kayaknya masih banyak ini. Ke sekolah, naik motor, motornya nginjak bekasnya, diparkir di rumah, begitu misal. Bagaimana ini? Nempel lagi di roda. Rodanya roda baru. Kan masih bagus itu anunya, belum gundul rodanya. Bagaimana itu? Najis apa enggak? Besok dicari ya. Bisa dicari ya. Apa sudah ada ketemu? Bagaimana, Wildan? Sudah ketemu? Belum. Bagaimana? Yang di sana sudah ketemu? Belum ya? Baik. Kita jadikan PR ya. Kita jadikan PR tentang bekasnya anjing. Apakah itu telapaknya? Atau kalau dia tidur di tanah, kalau kencingnya bagaimana? Atau dia melewati rumput di kebun, begitu ya? Wah, najis semua ini jadinya. Ya, besok malam mohon dicari baru disampaikan. Iya, ada lagi tambahan? Tidak ada? Iya, anjing masuk masjid najis apa enggak? Najis ya. Terus gimana cara nyucikannya? Ya itu tadi, mandi basuh ya. Ada kejadian? Belum ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Dikunci masjid semua. Iya. Ada lagi tambahan atau yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ada sedikit hikmah daripada Syekh Nawawi Banten, ulama kita. Di kitabnya beliau Kasyifatus Saja, itu beliau salah satu ulama besar yang wafat di Ma'lah di Mekah. Itu Syekh Nawawi Banten itu ya namanya orang alim, jadi ada beberapa karomah beliau, termasuk salah satunya beliau itu kan beliau Syekh di Mekah, ketika berada di Indonesia itu mengunjungi masjid, ternyata kiblatnya itu miring. Kata tokoh agama, oh ini sudah benar. Kata Syekh Nawawi, enggak, ini miring dari Ka'bah. Terus kata Syekh Nawawi, coba sini saya tunjukkan, begitu. Ditunjukkan, itu Ka'bahnya di sana, sedangkan kiblatnya ke sini. Wah, takjub. Itu masjidnya masih ada sampai sekarang. Bisa dicari di internet. Itu salah satu karomah beliau. Hikmahnya beliau nulis tentang anjing ya. Kata beliau, di dalam anjing itu ada 10 perilaku yang terpuji, yang mana bagi seorang mukmin hendaknya tidak lepas dari 10 sifatnya anjing. Begitu kata beliau. Apa yang pertama dari 10? Anjing itu tidak henti-hentinya merasa lapar. Inilah sifatnya orang-orang soleh. Kedua, kata beliau, anjing itu tidak tidur di malam hari kecuali sedikit. Iya, kan tidak ada anjing sampai dari maghrib sampai tidak ada ya. Sedikit tidurnya ya. Inilah sifatnya orang-orang yang ahli tahajud. Yang ketiga, kata beliau, andai dibuang di setiap harinya 1000 kali, maka dia tidak akan meninggalkan pintu majikannya. Artinya dia tetap setia. Inilah salah satu sifat
shodiqin, orang-orang siddiq. Yang keempat kata beliau, kalau toh anjing itu mati, dia tidak meninggalkan sedikit pun warisan. Inilah sifatnya orang-orang yang zuhud. Yang kelima, ada 10 ya, banyak juga ya. Yang kelima kata beliau, anjing itu selalu berada di tanah yang di bawah. Artinya jarang ada anjing itu kok dia tempatnya istirahat di atas. Kan rata-rata pasti di bawah ya. Bahkan sama majikannya pun pasti di lantai, kan enggak sama kasur misalnya. Inilah sifatnya orang-orang yang ridho kepada putusannya Allah Ta'ala. Yang keenam, anjing itu selalu melihat kepada seseorang sampai orang itu melemparkan makanan kepada dia. Pokoknya ada orang punya makan itu diliatin sampai orang itu mau lemparkan makanan ke dia. Kata beliau, inilah sifatnya, akhlaknya orang-orang miskin. Maksudnya miskin itu kayak kita, selalu berharap lihat sama Allah terus, kapan ya saya dikasih, kapan ya, berharap terus. Nggak lepas dari lihat begitu sampai betul-betul dikasih. Nah, itulah orang miskin. Kemudian yang ketujuh, anjing itu kalau toh diusir dan dilempar tanah, maka anjing itu tidak punya sifat marah dan pendendam. Jadi meskipun dilempar kan tidak mungkin marah-marah ya, pasti ya lari begitu. Tidak mungkin terus kembali marah-marah gitu ya. Katanya beliau, inilah sifatnya orang-orang yang penuh cinta. Jadi ibaratnya orang itu kalau sudah cinta, diapa-apakan pun ya tidak marah begitu ya, begitu. Iya, ya kan sudah cinta, dilempar pun ya tidak marah begitu, tidak ada dendam. Yang kedelapan, kalau toh tempatnya itu diambil, dia akan pindah dan pergi. Begitu ya, kan tidak pernah berebut tempat ya anjing kayaknya ya. Kalau dia di situ tiba-tiba pergi, kembali ada yang nempati ya cari tempat yang lain. Inilah perilakunya orang-orang yang terpuji, artinya ya tidak mau ribut, daripada ribut mending mengalah. Yang kesembilan, kalau toh diberi makanan, dia akan memakannya dan tetap itu yang dimakan. Artinya tidak pernah anjing itu ngerampas ya. Kalau dikasih sama majikannya kan ya itu dimakan gitu. Ndak kok jangan mau itu, maunya yang di sana gitu. Inilah sifatnya orang-orang yang qanaah. Yang ke-10, anjing itu kalau dia bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ia tidak pernah membawa bekal. Inilah alamatnya orang-orang yang bertakwa. Itu Syekh Nawawi Banten. Meskipun anjing itu najisnya berat, tapi ternyata ada 10 sifat yang sangat layak untuk ditiru. Kalau tidak bisa semuanya ya salah satu lah. Salah satu dari 10. Yang mana cocok kira-kira ini? Kita ambil sifatnya anjing ini. Sifat baiknya anjing. Iya. Sifat baiknya anjing di mana dari ke-10? Kalau bisa 10-nya ya luar biasa berarti. Iya, kurang lebih demikian. Mungkin kita cukupkan ya karena sudah masuk waktu Isya. Monggo ditutupin. Sekian. Iya ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa setelah majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Mary, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.